Baik Pak, kita tinggal 2 poin lagi Pak. Saya ingin ke Ustadz Isnan lagi nih. Kan gini nih, kita kan hari ini temanya memetakan ilmu-ilmu keislamannya. Banyak sekali ternyata petanya itu banyak. Apalagi karya-karyanya itu juga banyak. Nah pertanyaan saya ke Ustadz Isnan, kalau dari sekian banyak ilmu itu, dari sekian puluh juta karya-karya itu, mana dulu yang harus kita mulai Ustadz? Mana dulu kalau kita ingin belajar tuh mana dulu ini begitu. Skala prioritasnya Ustadz. Skala prioritasnya kitab yang namanya menyelamatkan, Safinatun Najah. Ya Safinatun Najah kan perahu menyelamatkan gitu ya. Jadi kalau dari prioritas sih sebenarnya gini, kalau ditanya kitab ya tentunya setiap tradisi, wilayah, daerah punya apa namanya tuh spesifikasi masing-masing gitu ya. Oke. Misalnya belajar fikih di Indonesia ya spesifiknya berbeda nanti dengan Mesir misalnya. Di Indonesia yang belajar kitab ilmu akidah misalnya ada Aqidatul Awam. Ya, di Mesir nanti beda lagi, bisa jadi dia misalnya Aqidah Sanusia. Di Saudi ya kitab-kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab gitu kan. Ini tergantung di mana wilayah itu yang kemudian dominan mempelajari itu. Tapi kalau dalam kita mengklasifikasikan terkait dengan ilmunya sendiri, ini bukan karyanya ya. Oke. Bagaimana kemudian apa yang diprioritaskan bagi seorang muslim ketika mempelajari kesekian ilmu itu? Oke. Ya sebenarnya kalau ditanya apakah seorang muslim bisa menguasai semuanya, kayaknya hari ini hampir mustahil lah gitu ya. Mustahil gitu. Tapi kan tidak semuanya juga ditinggalkan gitu kan. Nah, maka paling tidak kalau konsepnya Imam Ghazali dan Imam Nawawi dalam Muqaddimah Majmu', mereka membedakannya menjadi dua. Ya. Atau bukan dua, maksud saya berdasarkan dua konsep ilmu yang tadi kita sebut. Ada ilmu pokok, ada ilmu alat ya. Kalau dari ilmu pokok dibagi menjadi dua. Ada ilmul hal, ada ilmu ahayin. Apa itu Ilmu hal, ilmu ahayin, bukan ahaye ya. Ahayin. ahayin? Ilmu hal, ahayin. Nah, ilmu hal itu hukumnya fardu ain pada setiap muslim wajib belajar. Sedangkan ilmu ahayin hukumnya antara dua, bisa fardu kifayah, bisa sunnah muakkadah. Dan tidak ada ilmu hukumnya mubah kalau syar'i gitu ya. Semua ilmu dipelajari pasti berpahala gitu ya. Enggak, sebelum itu Ustadz. Ilmu hal itu apa? Ilmu ahayin itu apa? Saya berawal dari hukum untuk kita bisa memahami gitu ya. Nah, ilmu hal itu apa yang hukumnya fardu ain? Ya, definisinya seperti kata Imam Az-Zarnuji juga dalam kitab Ta'limut Ta'lim, setiap ilmu yang itu menjadi syarat untuk sahnya perbuatan kita. Gitu. Misalnya begini, kalau kita diwajibkan oleh Allah untuk puasa nih bulan Ramadan Pak ya. Kira-kira kalau kita nggak paham ilmu tentang puasa dan ketika puasa kita salah, berdosa nggak? Orang yang jatuh kepada kesalahan dalam berpuasa berdosa nggak Pak? Kalau tidak tahu ilmunya, berdosa. Kalau dalam perspektif atau dalam konteks dia salahnya jatuh kepada kesalahannya tidak berdosa. Oke. Tapi kalau dalam konteks dia kenapa tidak belajar sebelum beribadah, sebelum mengamalkan itu, di situ berdosa. Oh. Maka disinilah masuk sabda Nabi SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi ilmu hal itu adalah setiap ilmu yang wajib dikuasai seorang muslim sebelum dia melakukan sesuatu yang wajib atas dirinya. Kita berangkat haji dari Indonesia sejak sudah belajar ilmu manasik haji. Nah, pertanyaannya begini Pak, kita belajar manasik haji saat berada di tanah haram atau saat di Indonesia? Ya Indonesia gitu kan. Di sana kapan kita sempat belajar manasik haji gitu. Udah mulai praktek gitu kan. Karena kita pas naik pesawat kan sudah ihram dan seterusnya kan. Okay. Nah, ilmu mempelajari atau ilmu-ilmu yang dipelajari sebelum mengamalkan sesuatu ini hukumnya fardu ain dan disitulah disebut ilmu hal. Hal itu kan artinya kondisi kekinian gitu ya. Atau barangkali dengan istilah mudahnya itu ilmu yang penting dan mendesak begitu Ustaz? Iya, ya karena ingin dilakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya atau begitu juga ilmu tentang nikah. Ya kalau kita dulu kan Mbak tradisi orang tua kita dulu dipingit gitu ya untuk diajarkan di training dulu sebelum nikah itu masalah hak kewajiban keluarga gitu kan. Nah, itu termasuk ilmu yang hukumnya wajib dipelajari bagi seseorang yang mau menikah. Masalahnya sekarang nggak tahu apa-apa nikah kemudian menzolimi pasangannya kan gitu. Nah jatuh dia kepada kesalahan gara-gara tidak ada ilmu, berdosa dia kalau tidak ada ilmunya ini ya. Tapi mempelajarinya itu hukumnya adalah fardu ain. Nah itu ilmu hal namanya. Tapi kalau misalnya nikahnya targetnya masih jauh gitu ya. Misalnya Ustaz Wildan nikahnya rencananya kepala 4 misalnya. Enggak lah ya. Misalnya ada orang yang mungkin targetnya masih 10 tahun lagi nikah gitu kan. Boleh nggak nikah? Boleh nikah. Boleh nggak belajar fikih nikah hari ini? Boleh kan, untuk namanya wawasan tuh dia kan, tapi hukumnya belum fardu ain, hukumnya masih antara dua. Kalau dia memang orang yang disiapkan untuk ditanya, maka dia hukumnya fardu kifayah nanti. Kalau masyarakat tidak bisa bertanya kecuali kepada orang tertentu, mempelajarinya menjadi hukumnya
fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada yang memahaminya dan mempelajarinya, kemudian ada yang belajar lagi, hukumnya sunnah muakkadah. Nah, itu jadi ini namanya ilmu ahayin, ilmu ahayin. Makanya kedua ilmu ini atau khususnya ilmu hal yang tadi hukumnya fardu ain bisa kita ambil dari pernyataan seorang ulama besar Imam Ibnu Abdin. Beliau mengatakan kullu man ishtaghala bi syai'in yufradu alaihi ilmuhu wa hukmuhu liyamtani'a 'anil harami fihi. Setiap orang yang mau melakukan sesuatu dan kemudian sesuatu itu tentunya akan berpengaruh atas sah atau dosa pahalanya gitu kan, maka dia wajib sebelum melakukan hal tersebut mengetahui ilmu dan hukumnya agar nanti tidak jatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti perkataan Umar bin Khattab, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fiddin. Tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali yang sudah belajar hukum halal haram jual belinya biar nggak jatuh kepada yang haram. Nah, itu hukumnya adalah fardu ain ilmu hal. Tapi kalau untuk ilmu alat dan ilmu hal ini 3 tadi ya, akidah, fikih, akhlak gitu ya. Tapi kalau untuk ilmu alat maka tergantung kepada posisinya. Apakah dia seseorang yang akan diproyeksikan menjadi mufti atau dia sebenarnya sih ya sebagaimana umumnya umat Islam. Kalau dia sebagai orang yang nanti kedepannya menjadi tempat bertanya, maka wajib dia belajar ilmu-ilmu alat ini karena nggak mungkin dia kemudian memfatwakan terkait urusan agama kalau nggak punya alatnya. Seperti orang kalau ingin membuat meja kan nggak mungkin kalau nggak punya alat dan cara membuatnya gitu kan. Nah, ini hukumnya fardu ain. Tapi bagi orang awam secara umum yang dia sudah disibukkan dengan yang lain, ya kemudian dia kewajibannya hanya taklid istilahnya gitu kepada ahlinya, maka dalam hal ini mempelajarinya tidak sampai wajib. Hanya saja kalau dia ingin belajar tentunya punya nilai plus gitu. Makanya setiap orang tidak diwajibkan sebenarnya belajar ilmu ushul fikih. Seperti tadi saya cerita, ya walaupun kita belajar ilmu syariah, tapi kan ilmu qiraat juga nggak pernah belajar gitu ya. Nah, ini hukumnya hanya wajib kepada orang-orang tertentu yang memang dia harus menjaga ilmu tersebut gitu. Menarik sekali tentang bagaimana kaidah, Pak, menentukan skala prioritas mana ilmu yang harus kita pelajari dulu tuh pembahasan Ustadz Isnan barusan.